Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian ya. Secara general ya, dikarenakan jaringan lagi gangguan ya, sehingga agak sedikit susah untuk saya upload ya. Dan maaf sahabat, kemarin bilang Kak, kenapa beberapa hari tidak upload ya? Kok nggak ada kontennya? Kami tunggu-tunggu. Yaitu jaringan ya. Jadi mungkin beberapa hari ke depan ataupun nanti kayaknya saya lihat juga ya sesuai jaringan. Jadi saya tidak uh, reading secara zodiak, tetapi saya umumkan ya, yang pastinya masih tetap akan resonate ya, sesuai dengan kalian punya uh, apa ya, kalau dibilang situasi dan kondisi saat ini ya. Saya rangkum seperti gitu. Jadi dari ke-11 zodiak saya rangkum, dan semoga resonate juga ya, karena ya berarti kan durasinya tambah banyak ya. Karena untuk 12 zodiak ya, seperti gitu. Oke, dengan tidak mengurangi sukacita kita ya, jangan lupa juga kalian like, comment, subscribe channel saya ya, channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo ya, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan buat kalian ya. Dan sebaliknya kalian pun tidak ketinggalan mendengarkan readingan-readingan terbaru dari saya. Seperti gitu. Oke, hari ini temanya ya. Diam-diam dia ungkapkan cinta padamu. Wow, diam-diam dia ingin ungkapkan cinta padamu. Siapakah dia? Nanti kita lihat ya. Ini untuk ke-12 zodiak ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Kalaupun memang ini terjadi pada kamu, berarti energi kamu. Kalau tidak, berarti energi orang lain ya. Dan bisa juga vice versa, entah kamu yang menyukai dia, diam-diam menyukai dia, ataupun dia yang menyukai kamu. Terbolak terbalik ya. Kamu bisa menyesuaikan juga. Seperti gitu ya. Jadi untuk kalian untuk ke-12 zodiak. Oke. Kita langsung saja berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Oke, jangan lupa juga ya, kalian tetap selalu berserah kepada Sang Pencipta ya, karena ini hanya sebuah games ya. Jadi kalian harus bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja ya. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan berbayar ya. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, bisa langsung kalian ke playlist. Setelah kalian ke playlist, kalian bisa lihat, kalian klik, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk kalian. Kira-kira yang diam-diam ingin ungkapkan cinta. Wow, saya lihat di sini orangnya manis ya. Dia sebenarnya sudah memperhatikan kamu dari jauh-jauh hari malah ya. Ada beberapa yang sudah bertahun-tahun, tetapi dia segan terhadap kamu ya. Ini ada kakak tingkat kamu, ada adik kamu, tapi kalau adik tingkat ini saya lihat mukanya agak dewasa ya. Karena saya lihat di sini orangnya agak tua, bukan tua sih ya, dewasa seperti gitu. Tetapi ya, kamu bisa menyesuaikan, entah adik tingkat, entah kakak tingkat, ataupun senior atau orang yang lebih tua dari kamu, ataupun mungkin adik di bawah usia kamu, tetapi mukanya dewasa. Karena saya hanya memperhatikan orang-orang yang dewasa ya, maksudnya orang yang memang betul-betul ingin ke kamunya itu ungkapkan cinta. Itu orangnya memang sekarang lagi mukanya ya dewasa aja gitu, karena memang dia bukan kekanak-kanakan, dia berpikiran dewasa. Ini orang ya agak pendiam ya. um, Dia sayang kamu, dia cinta kamu ya, dengan ketulusan, dan dia mau juga kamu bisa memberikan ketulusan cinta untuk dia. Seperti gitu. Tapi dia masih malu untuk ungkapkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah belum tetapi kamu cuek. Sehingga dia berpikir apakah saya akan diterima, karena dia kan krisis kepercayaan diri. Ya maaf ya, agak sedikit berisik ya. Mungkin ada tamu sehingga anjing menggonggong ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas oleh kalian. Jadi seperti gitu, dia malu aja mengungkapkan.
Karena ada beberapa dari kalian yang mungkin dia berpikir bahwa apakah dia jomblo, apakah dia sudah mempunyai pasangan. Nah ini, kalaupun juga ada yang sudah mempunyai pasangan dari dianya, saya lihat di sini ada beberapa juga yang pimpinan kamu orang yang lebih tua, yang agak sedikit memang ya bermain hati, ya ingin ke kamunya, triparty. Entah pimpinan kamu, entah orang yang lebih tua, yang pastinya senior, ya, yang sudah mempunyai pasangan. Ini entah pacar atau istri atau suami, tetapi masih mengagumi kamu dan ingin ke kamunya, tetapi dia belum ini ya, belum mengungkapkan secara langsung. Ada pun yang sudah mengungkapkan secara langsung, tapi saya lihat hubungannya on off, gitu ya. Karena ya sudah tahu apa yang dilakukan salah. Jadi entah kamu entah dia yang hubungannya on off ya, karena merasa tidak nyaman. Dan saya lihat juga di sini orang-orang ini sebenarnya ya punya luka batin. Yang mana tadi saya bilang kalau seandainya dia belum mempunyai pasangan, ya dia mungkin krisis kepercayaan diri karena mungkin dia kurang cantik menurut dia ya, kurang ganteng. Untuk ke kamunya itu dia agak bingung ya, bagaimana supaya saya pede ya. Mungkin statusnya janda atau duda juga ya, ataupun mungkin kondisinya dia barusan putus ya, ataupun mungkin dia gemuk secara fisik. Dia ini ya, krisis kepercayaan diri untuk ke kamu karena memang ada masa lalu yang membuat dia nggak nyaman, ataukah juga secara fisik dia nggak pede aja sama kamu, yang mana dia melihat kamu itu orangnya ya artinya kayak banyak fans ya, ataupun mungkin kondisinya ya kamu friendly aja sehingga banyak sahabat-sahabat kamu yang menyukai kamu, termasuk dia, mengagumi juga gitu ya. Dan ya saya lihat juga di sini ada kekecewaan juga ya, orang-orang yang sebenarnya mau ke kamunya ya. Ada kekecewaan, kenapa? Karena dia melihat kamu sosok yang agak sedikit pendiam, ataupun energinya nggak ada kalau bersama dia, on off. Jadi itu yang membuat dia ragu, apakah kamu memang mencintai saya apa adanya, tulus dan memang menginginkan saya, ataukah hanya persinggahan, ataukah hanya karena kesepian. Ini menurut dia ya. Makanya dia mau datang ke kamu itu kayak macam aduh nggak deh, terus besoknya lagi aduh saya mau ke dia. Pas dia mau eksekusi mau ke kamu, kayaknya enggak deh. Nah ini ya, on off karena rasa kurang percaya diri itu ya, yang mana juga kamu juga tidak berjuang untuk dia. Makanya dia merasa serasa kamu tidak menginginkan akan dia gitu ya. Tetapi ya dia mengungkapkan bahwa saya sayang kamu loh, saya cinta kamu loh. Kalau ini ada mantan kamu ya, kalau ini atau pasangan kamu, malah jaim ya, malah jaim, bucin, tetapi berharap kamu yang lebih up ke dia, seakan-akan dia tidak butuh kamu yang butuh dia ya. Dia berharap ada perjalanan kamunya yang lebih action ke dia ya, padahal dia sebenarnya memikirkan kamu, membayangkan kamu, menginginkan akan kamu, tetapi gara-gara ego dia tetap serasa saya nggak butuh kamu, saya bisa sendiri ya. Ini ibaratkan kalau laki-laki gentleman, ini gentlewoman ya, saya bahagia sendiri, saya bahagia jomblo, saya bahagia bersama sahabat-sahabat saya, padahal dia berharap kamunya bisa ada di samping dia ya. Dia mau ungkapkan cinta kepada kamu, cuman dia takut nanti kamu berpikir bahwa nih orang ya pokoknya intinya dia takut aja kamu berpikir negatif terhadap dia ya, karena masih ego kan, jadi tidak mau dikatakan lemah. Ataupun mungkin kondisinya kalau seandainya kamu sekarang dengan pasangan kamu ya bertengkar hebat, tapi tidak mau dia mengakui kesalahan dia, masih mencari-cari pembelaan, masih mencari-cari saya benar, saya kamu yang salah ya. Ini untuk pasangan sudah nikah atau belum ya. Kalau belum menikah ya itu sama, ada kecemburuan, sama juga sih, cuman kalau yang sudah nikah ini lebih ke transparansi keuangan ya.
dan beda visi misi. Kalau yang belum menikah untuk pasangan, saya lihat juga ya selain transparansi keuangan, kecemburuan karena triparty, dan saya lihat juga di sini masalah hubungan ke depannya. Kamu mau nikahi saya tidak? Ya. Kenapa pasangan masuk kategori sesuai judul ya, diam-diam dia ingin ungkapkan cinta kepadamu karena memang dia bucin. Bukan berarti pada saat sudah bersama dia nggak ungkapkan cinta. Ungkapkan cinta ini kan artinya mau mengungkapkan rasa sayang, ya. Tapi kan dia jual mahal. Ini entah orang sudah bersama entah belum ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan, karena kalau kita mengungkapkan rasa sayang, rasa cinta kan bukan berarti kita harus masih jomblo, ya. Ini orang yang sudah berpasangan juga pasti jual mahal, apalagi yang masih jomblo. Karena kamu itu orangnya punya komitmen, kamu orangnya kelihatan tegas, kamu orang kelihatan berwibawa, ya. Jadi ataupun sebaliknya, dia yang mau terlihat berwibawa, dia mau terlihat seperti orang yang kesatria, yang ya nggak butuh cinta, padahal sebenarnya dia ingin sekali ungkapan cinta itu ada. Ataupun mungkin kondisinya kalau saya lihat di sini ya, macam Scorpio, Sagittarius ya, yang agak sedikit menggelora di awal ya, kok flat ya. Kenapa tidak seperti waktu di awal kamu menggebu-gebu cinta kamu? Sekarang kita sudah bersama malah hubungannya flat, diam 1000 bahasa. Ini kalau sudah berpasangan. Kalaupun belum berpasangan, yang tadi, untuk mengungkapkan dia krisis percaya diri, karena ya mungkin dia melihat bahwa dia tidak pantas untuk kamu, ataupun dia takut aja mengutarakan cinta karena dia belum siap secara mental ya, jangan sampai ditolak. Jadi lucu ya nih orang-orang bersama kamu ya, yang pastinya orang-orang ini nyaman bersama kamu ya, cuman kalau untuk bersama dia kaku. Begitupun kamu, kalau bersama dia kamu kaku. Nah, jadi ungkapan cinta ya udah diam-diam aja ya. Artinya dia mau kamu yang duluan gitu, yang ungkapkan cinta kayak hai sayang, saya mencintai kamu, ya pokoknya gombal-gombal gitu ya. Sedangkan kamunya itu bukan orang tukang omong doang, mau bukti nyata ya. Jadi ya sudah, dia diam-diam aja, walaupun memang kondisinya dia berharap kamu bisa lebih up terhadap dia, lebih ekspresif ya. Ini kan orang ini mau ekspresif, kamu yang duluan, tetapi itu tidak dia dapatkan dari kamu, malah sama-sama mau pasangannya yang dulu maju, baru dia akan menyesuaikan. Nah ini kalau seandainya orang baru malah nggak bisa, karena ya ibaratkan dia malu aja, jaib juga, takut dikatakan, pokoknya intinya dia takut aja ditolak, dan akhirnya mempengaruhi hubungan pertemanan kalian ya. Karena saya bilang orang baru ini dalam artian yang belum mengungkapkan cinta ya, belum pacaran dan apapun, tapi ini ada orang yang kamu kenal, jadi itu dia takut jangan sampai nanti kamu menolak cinta dia, akhirnya dia malu, dan akhirnya berdampak ke pekerjaan. Mungkin kamu satu divisi atau satu kantor, atau malah kamu sahabat, akhirnya renggang hubungan antar sahabat. Nah ini dia takutnya di situ. Makanya diambil titik aman. Oke, saya sudah saya begini aja, memendam rasa, menunggu waktu yang tepat untuk bisa ke kamunya. Tetapi kalau waktu itu pun tidak ada, ya berarti kamu bukan jodoh saya. Karena dia juga mau timbal balik dari kamu, dalam artian ya kamu juga bisa memberikan sinyal-sinyal. Tapi ini kan flat kan, seakan-akan hubungannya on off. Jadi seakan-akan kamu suka saya tidak, kamu mencintai saya tidak. Dia juga bingung. Nah ini ya, orang-orang ini memang krisis kepercayaan diri. Dan kalaupun seandainya sudah nikah pun sama, jual mahal. Ataupun yang belum menikah ya, masih pacaran ya sama, hubungannya flat ya. Karena banyak konflik yang diadakan, bukan karena konflik memang ada, diadakan. Contohnya cemburu, sama dia pulang terlambat cemburu, dia antar teman cemburu ya.
Pikirannya udah negatif. Wah, dia pergi dengan sahabat saya jalan-jalan, padahal ya mungkin dia antar pulang ya. Pemikiran negatif aja yang diadakan. Sehingga hubungannya flat. Ya, sehingga merasa tidak nyaman bersama pasangan. Nah, ini. Itu yang dia rasakan, ya. Tetapi dia tahu bahwa dia ingin ungkapkan cinta itu. Cuman dia tidak mau terlihat bucin, terlihat terlihat ya, ibaratkan kamu tahu kelemahan dia, walaupun memang dia tahu dia lemah tanpamu, tapi dia tidak mau terlihat seperti gitu. Ya, jadi orang-orang ini memang sayang kamu, cinta kamu, dan dia mau kamu bisa mengerti akan dia. Oke, semoga resonate ya. Dan saya sudah menarik energi ya, ungkapan kata atau isi hati dia untukmu, kira-kira apa ya. Oke, kita baca. Sangat sulit di dunia ini bagi orang yang tidak menemukan cinta sejati. Wow, dia memang menginginkan cinta sejati dari kamu ya. Dia berharap ya kamu bisa mengerti akan dia. Dia berharap kamu juga bisa mencintai dia apa adanya ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan mungkin ada kesalahan, ataupun mungkin ya membuat kamu tidak nyaman, tetapi ya artinya dia mau kamu bisa mengerti akan perasaan dia, bahwa dia serasa hampa tanpa kamu gitu ya. Setidaknya cinta sejati dia bisa ada di diri kamu, supaya dia gak usah mencari-cari lagi ya. Karena apa ya, ya pokoknya dia bucin aja sama kamu. Setidaknya kamu juga merespon gitu. Jangan hanya dari sisi dia saja yang berjuang, atau ibaratkan ungkapkan, karena dia melihat itu kamu cuek ya. Jadi ungkapkan cinta ini artinya, contoh dia sudah rayu kamu ya, ataupun ya gombal-gombalin kamu, balik kayak gombalin saya, ini contoh ya, itu perasaan dia. Masa saya terus sih yang gombalin kamu? Kamu nih sebenarnya tersipu malu karena memang mau, atau memang suka saya, atau karena cuman PHP aja. Itu pemikiran dia ya, karena seakan-akan kamu tidak memberikan respon positif, karena agak sedikit kaku, agak sedikit diam, hubungan tarik ulur ya. Jadi ungkapan cinta ya, dia mau, dia gombalin kamu, dia memberikan rasa sayang, artinya kayak macam plong aja, saya cinta kamu, jangan ada kepalsuan. Kalau memang hubungannya memang kamu gak suka saya, ya sudah bilang aja saya gak suka kamu, jangan ada PHP gitu. Itu yang diinginkan. Jadi dia gombalin kamu, dia ungkapkan rasa sayang, ya kamu juga dong ungkapkan rasa sayang. Terkadang malah kamu cuek ya. Ataupun dia yang cuek ya. Nah, ini kan energinya bisa terbolak-terbalik, jadi kamu bisa menyesuaikan saja ya. Ada yang bucin tetapi tidak mau dikatakan bucin ya, karena ego aja. Oke, yang berikutnya dia ingin ungkapkan, saat seorang mencintaimu, mereka tidak harus mengatakannya. Kamu akan tahu dari cara mereka memperlakukanmu. Nah, ini sama, ada beberapa juga yang mungkin yang tadi saya bilang tanpa ucapan juga, tapi dia memperlakukan kamu, itu sudah serasa sinyal buat dia bahwa dia mencintai kamu ya. Yang mana yang tadi dia sudah ungkapkan, yang ini sama, ada beberapa juga yang cuek, tetapi dia tahu bahwa ungkapan cinta bukan hanya dari ucapan ya, ataupun seimbang lah ucapan dan tindakan. Karena ada juga beberapa yang hanya omong doang ya, dia suka, tetapi ada juga yang dia mau ada tindakan nyata. Jadi contoh, sayang, saya mencintai kamu, tapi omong doang ya, dia mau juga bukti sayang kamu tuh apa, saya cinta kamu itu buktinya apa, dengan pengorbanan. Ini gak ada, cuman bicara omong kosong ya. Jadi ungkapkan cinta, tetapi ada juga yang harus kamu lakukan. Perjuangan itu, perjuangannya apa ya, terserah. Contohnya waktu ya, balas WA aja kadang-kadang
dibalas dulu, di WA dulu baru dibalas, ataupun malah tidak memberikan kabar. Nah ini itu kan salah satu bukti cinta yang kurang bagus. Kenapa? Karena bukan cinta yang dia dapatkan, tapi malah kekhawatiran karena dia cemas kamu nggak balas-balas WA dia. Berarti kan seakan-akan kamu itu dia merasa bahwa dia tidak diprioritaskan oleh kamu. Dia orangnya bucin ya. Ini ada beberapa juga yang memang orang-orang yang saya lihat di sini yang terkoneksi dengan kamu memang agak sedikit manja ya, dan haus kasih sayang dari kamu. Dan bukan berarti dia juga kalau dibilang kayak macam merepotkan ya, tidak, tetapi dia takut kehilangan kamu, atau mungkin overprotective ya. Tidak, sebenarnya dia sayang kamu. Dia bukti nyata bahwa dia takut kehilangan kamu ya. Overprotective itu terlalu mengekang sehingga kamu tidak, seakan-akan kamu tertekan dan tidak diberikan ruang, padahal sebenarnya dia takut kehilangan kamu. Jadi jangan berpikiran negatif ya. Nah ini, jadi bukti cinta dia bukan negatif ya. Jadi bukti cinta dia dalam tanda kutip yang untuk ungkapan nomor 2, mungkin ada salah kata, ucapan, ataupun apapun yang mungkin menyakiti hati kamu, itu bukti bahwa dia takut kehilangan kamu aja ya. Karena ini bicaranya tentang perlakuan ya. Jadi mungkin dia overprotective ataupun kecemburuan terlalu berlebihan karena dia takut kehilangan kamu ya. Jadi selalu berpikir positif, itu yang diinginkan ya. Karena ada beberapa juga kan yang pertama yang saya bilang tadi, bucin tapi ego dia belum bisa mengungkapkan. Ada juga yang sudah berpasangan. Kalau yang baru sudah berpasangan ini ya, cemburu lah, marah lah, kadang-kadang diam, kadang-kadang suka kepo sosial media kamu, tanya ini tanya itu, atur sana atur sini ya. Itu tanda bahwa dia takut kehilangan kamu. Karena apa? Mungkin ada trauma di masa lalu dia, yang mana ya dia bawa ke hubungan ini. Dia belum bisa berdamai dengan masa lalunya, dia bawa ke dalam hubungan ini, dan akhirnya terjadilah ribut dengan kamu. Tetapi itu dia takut kehilangan. Artinya bukti bahwa dia takut kehilangan kamu. Jangan berpikir dari sisi negatifnya, tetapi lihat dari sisi positif dia, secara mental dia. Seperti gitu. Dan yang terakhir ya, ungkapan kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu, aku ada untukmu, jangan pernah meragukan akan cintaku ya. Nah ini entah sudah mengungkapkan, sudah pasangan atau belum ya. Artinya kalaupun seandainya kamu menjadi pasangannya nanti, ya kamu jangan ragu, saya memang serius sama kamu. Ataupun sudah menjadi pasangan ya, kamu jangan ragu ya. Saya ada untukmu. Kenapa kamu harus diam-diam? Kenapa kamu harus marah? Ya kalau memang marah, ungkapkan marah supaya saya tahu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya tidak lakukan. Ini kan banyak diam karena takut nanti ribut ya. Padahal sebenarnya ribut itu kan bumbu cinta. Kalau dalam percintaan baru ribut itu biasa, soal wajar. Berarti hubungan itu ibaratkan normal ya, tapi biasanya kan orang malas ribut ya. Padahal sebenarnya kan hati ini ribut itu kan ibaratkan menciptakan chemistry antar pasangan. Kita bisa lebih tahu karakter pasangan, kita bisa lebih dewasa dalam mengambil keputusan, lebih bisa bijaksana dalam bertindak, berucap ya. Tetapi kebanyakan pasangan-pasangan nggak mau ribut. Padahal sebenarnya itu tukar pikiran kalau ribut ya, dalam tanda kutip ya, bukan ribut mukul lah ya, tapi mungkin berdebat supaya apa yang ingin pasangan itu inginkan ya kamu ucapkan atau kamu lakukan, dan yang dia tidak inginkan jangan dilakukan. Nah itu. Tapi berpikir, orang-orang kadang-kadang berpikir pasangan saya cerewet, pasangan saya ini, pasangan saya itu ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi walaupun juga dia belum mengungkapkan cinta, kalau orang baru ya setidaknya yang saya bilang tadi, dalam hubungan pertemanan ya kamu bisa mengandalkan dia ya. Aku ada untukmu, jangan pernah meragukan cintaku. Cinta dalam tanda kutip, apakah engkau tetap masih menanti dia atau pada saat yang akan datang, ataukah pada saat memang kamu sudah tidak bersama dia pun, walaupun hanya sahabat ya, tetap dia sayang kamu ya. Kamu pun bisa minta tolong kapanpun, dia akan selalu bisa, selama dia mampu ya, dia akan menolong kamu. Jangan pernah ragu, jangan pernah khawatir. Seperti gitu ya. Jadi mereka yang ungkapkan cinta ini masih malu-malu ya. Dia diam-diam tapi dia ingin ungkapkan, tapi masih malu-malu. Dan karena jaim itu,
sehingga belum mengutarakan. Tetapi dalam hatinya dia sayang kamu, cinta kamu. Walaupun mungkin kondisinya, kalau pasangan saya lihat di sini bertengkar ya, marah ya, ada sakit hati, tapi dia sayang kamu. Ya, jangan kamu berpikir negatif tentang dia. Selalu berpikir positif agar hubungan kalian lebih baik ya. Jadi seperti gitu ya. Jadi orang-orang yang diam-diam ingin ungkapkan cinta ya. Ungkapkan cinta ini kan bahasa romantis ya. Atau mencurahkan isi hati ya. Ada pasangan kamu ya, entah pacar, entah suami atau istri. Dan ada juga saya lihat di sini mantan kamu yang tadi ya, dia ada penyesalan. Dan ada orang baru. Kalau mantan ini nggak terlalu signifikan, tetapi saya kategorikan ya, karena memang saya lihat di sini kamu tidak terlalu terkoneksi sama mantan ya. Tetapi mantan kamu ada yang menyesal ingin datang ke kamu, seperti gitu ya. Oke, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiak. Dari zodiak ada Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Dari inisial ada huruf C, H, K, A, L, B, Y, R, N, S, U, W, F, L, H, N, T, Q, R, C, M, Y, F, dan I ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Dari bulan ada September, Juli, Mei, Maret, Oktober, Juni, April, Februari, Desember, November, dan Februari. Wow, double ya Februari ya. Berarti energinya up, yang double-double bagus ya. Kita ke angka ya. Angka ini saya ambil 1 sampai 31 ya. Ini patokannya tanggal, tetapi ini bukan tanggal saja, berkaitan dengan angka. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja, entah nomor baju, nomor sepatu, ataupun yang lainnya ya. Oke, saya mulai dulu dari 1 sampai 10. Ada angka 3, 5, 1, 7, 10, 9, 8, dan 4. Dari 11 sampai dengan 20 ada 11, 14, 17, 20, 13, 15, 12, 18, dan 17. Dari 21 sampai dengan 31 ada 30, 28, 21, 27, 26, 31, 29, dan 22 ya. Itu dari keempat kategori, dari inisial, zodiak, dari bulan, dan dari angka. Semoga resonate juga dengan kamu. Dan terakhir ya, pesan semesta untuk kamu ya, menyikapi orang-orang yang ingin ungkapkan rasa cintanya kepada kamu ya. Ya, kamu juga harus bisa lebih mengerti akan mereka. Ini pesan semesta untuk kamu ya. Kamu juga tuh terkadang jual mahal, makanya mereka nggak nyaman. Kalau memang kamu mau, kalau kamu sayang ya bilang juga sayang. Kenapa sih harus macam contoh ya, pasangan kamu ya ada bentrok, kamu ingat terus ya, jangan diingat-ingat. Kalau memang sudah memaafkan ya sudah memaafkan gitu, jangan diingat-ingat yang lalu-lalu gitu ya. Artinya kalau ada pemaafan ya sudah, maaf secara 100% dari raut muka dan dari hati ya. Ini jangan hanya di muka aja, di hatinya awas ya, saya nggak percaya kamu lagi. Itu universe mau ya. Dan sama-sama juga bisa transparan ya antar ke hati, terutama dalam keuangan, dalam ya kalau macam kamu cemburu bilang ya, supaya pasangan juga tahu gitu. Jangan kamu PHP-in orang ya. Macam tadi kan ada beberapa yang saya bilang tadi, orang baru mau datang ke kamu tapi energinya on off. Kadang-kadang kamu cuek, kadang-kadang kamu menyambut dia. Bagaimana dia mau mengatakan atau menyampaikan isi hati dia kepada kamu kalau kamunya kadang-kadang nggak bersahabat menurut dia ya. Energi kamu tuh kayak macam nggak menerima akan dia ya, karena kamu kadang-kadang mukanya datar ya. Atau kalau ada masalah kamu langsung tunjukkan bahwa saya ini lagi marah loh sama seseorang ya. Jadi dia kayak aduh gimana ya. Jadi dia tuh sudah ini duluan, wah ini apakah ini orang ini pantas buat saya atau tidak ya, orangnya pemarah ya. Jadi harus bisa lebih lembut ya. Dan harus bisa juga tegas pada diri sendiri. Kalau memang kamu suka ya ungkapkan kamu suka, berjuang bersama. Jangan mengharapkan dia berjuang, karena kalau dalam cinta itu kan ada perjuangan, pengorbanan. Bukan malah kita yang harus mereka yang berkorban, enggak, tapi kita
Ya, itu baru cinta. Kalau kamu masih mau merasa dia yang harus berkorban untuk kamu, berarti bukan cinta, ya. Ataupun sebaliknya, kamu berkorban, ya harus balance kan. Kamu berkorban 80%, ya. Saya harus cuman 30%, ya nggak bisa. Harus sama-sama seimbang, ya. Tapi juga tidak terlalu mengharapkan, karena dalam cinta harus dari balance-nya itu harus dari masing-masing, bukan kita yang mengharapkan kamu harus begini, kamu harus begitu, ya nggak bisa, ya harus dari hati. Kalau sudah ada rasa cinta dari hati bersama, ya berarti ada keseimbangan, harus terbuka antara hati dia dan hati kamu. Ini kebanyakan dia mau mengutarakan isi hati dia, tetapi kamunya diam, jadi dia merasa tidak seimbang, seakan-akan ya dia tidak ya seakan-akan dia bucin. Ya memang dia bucin, tapi dia mau juga kamu bucin terhadap dia gitu. Jangan hanya dia sendiri yang mengharapkan cinta kamu. Ya kalau memang kamu sayang, katakan sayang. Ini ibaratkan surat kan, katakan sayang. Kalau tidak, ya sudah, katakan juga tidak, jangan PHP, ya. Begitupun keuangan, ya. Terkadang pasangan kamu merasa bahwa entah kamu bisa memanage keuangan dengan baik atau tidak, ataupun dalam tanda kutip kamu lebih forsir untuk mencari cuan dibandingkan memprioritaskan dia. Ya cuan itu penting, tapi setidaknya jangan sampai uang lebih penting dari dia. Ini kamu lebih pentingkan duit, ya. Kadang-kadang dia terasa terabaikan karena kamu lebih fokus pada kerjaan kamu, dari fokus pada ini, fokus pada itu, ya. Dan kadang-kadang ribut masalah duit. Ya mungkin harus bisa lebih tahu mana yang prioritas, ya. Sama-sama berjuang. Kalau memang kekurangan uang, ya sama-sama juga harus bisa berusaha kerja. Karena saya lihat di sini juga ada pasangan yang tidak, yang ibaratkan malas, ya. Jadi memang ada pasangannya juga agak sedikit kayak, ya bagaimana gitu, ya, merasa tidak adil, ya. Kok saya yang mencari uang sendiri, baru kamu yang habiskan, ya. Nah ini harus bisa dibicarakan dari hati ke hati, supaya dia juga bisa berusaha untuk sama-sama berjuang mencari duit gitu. Ini kan komunikasinya kurang kan, ataupun mungkin kondisinya kamu belum yang menikah, ya tadi, ya, mau harus ke jenjang pernikahan butuh duit, ya sekarang harus cari, kamu punya tabungan berapa, saya punya tabungan sekian, terus bagaimana masa depan kita, ya. Jangan menggantung, ya, supaya hidup kalian juga tahu arahnya kemana. Karena saya lihat di sini permasalahan juga ini karena duit. Macam contoh tadi, ya, ada orang baru juga datang ke kamu, dia nggak percaya diri. Kenapa? Karena dia banyak hutang, nggak punya duit. Bagaimana dia mau ke kamu, nggak pede? Ya ada duit juga nih. Jadi ya lihat dari karakter manusianya, ya, kepribadian dia. Jangan lihat dari juga karena duitnya, parasnya. Ingat, ya, paras itu bisa keriput seiring usia, ya. Duit pun sama, bisa berputar. Mungkin kadang-kadang sekarang kita jaya, besok kita nggak tahu rezeki kita. Jadi lihat dari kepribadian dia. Selama dia mau bekerja keras untuk kamu, pasti akan menghasilkan duit. Banyak sedikitnya tetap disyukuri. Begitupun pada saat nanti dia tua, kalau kamu sayang dia dari hati, walaupun dia sudah keriput atau apa, tetap aja kamu suka. Karena kamu bukan mencintai dari luarnya, tapi memang dari hati. Ya, itu yang universe ingin sampaikan kepada kamu. Semoga resonate. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan, ya. Semoga bermanfaat juga, ya, dan saya doakan semoga ke depan kalian jauh lebih baik hubungannya, ya. Dan jangan lupa kalian like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, ya. Saya sudah sematkan hashtag di judul, ya, dan bisa kamu klik like, comment, subscribe juga, ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.